semua pengertian pertanyaan ya yang dinisbatkan oleh Allah kepada manusia di dalam Al-Quran ini sifatnya majas. Majas itu apa? Kiasan saja, seakan-akan Allah bertanya kepada manusia. Padahal tidak mungkin Allah bertanya kepada manusia. Apalagi Allah tidak mengetahui apa yang terjadi kepada manusia. Jadi Allah tidak mesti bertanya kepada manusia. Ya kan? Karena Allah Maha tahu. Tapi di dalam Al-Quran banyak kalimat tanya. Nah, itu sebenarnya kalimat tanya yang ada di dalam Al-Quran itu sifatnya majas. Gitu, itu hanya kiasan saja supaya kita memahami gitu. Karena kalau tidak begitu kita nggak paham. Nggak mungkin kita berbicara langsung dengan Allah dengan bahasa Allah, kan nggak mungkin. Nah, makanya dengan bahasa yang dipahami oleh manusia dengan berbagai gaya bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 75 sampai dengan ayat 78. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Iwan. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yasma'una kalam Allahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا
inhum illa yadhunnun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mudah-mudahan yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan limpahan kebajikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Afatat ma'una anatah mangka pada ngarep sira kabeh ayyuhal mu'minuna wahai wong kang mukmin kabeh ayyuminu ingin tah pada iman ya Yahudi al yahudu tegese Yahudi lakum kadue sira kabeh wa qad kana fariqun ay ta'ifatun minhum wa qad kana halat teman-teman wisana fariqun sapa golongan ay ta'ifatun tegese golongan minhum saking Yahudi ay ahbaruhum tegese pirang-pirang ulamane Yahudi yasma'una kalamallahi yasma'una kang pada ngerungu ya Yahudi kalamallahi ing firman Allah fit Taurati ing dalam kitab Taurat summa yuharrifunahu kari-kari pada ngerubah ia Yahudi hu ing kalam Allah yughayyirunahu tegese pada ngerubah ia Yahudi hu ing kalam Allah min ba'di ma aqaluhu saking ing dalem suwise barang kang pada mikir ia Yahudi hu ing barang fahimuhu tegese pada ngerti ia Yahudi hu ing barang wa hum ya'lamuna hale utawi Yahudi ya'lamuna iku pada uruh kabeh annahum ing setuhune Yahudi muftiruna iku kang pada gawe tipu daya wal hamjatu lan utawi hamjah lafad afatat ma'una lil inkari iku tetep kadue faidah inkar ay la tatma'u tegese aja ngarep sira kabeh falahum mangka iku tetep kadue Yahudi sabiqatun utawi kang dimin fil kufri ing dalam kekufuran wa idza laku lan tatkala pada tetemu ai munafiqul Yahudi tegese wong kang munafik Yahudi alladzina amanu ing wong kang pada iman ya alladzina qalu mangka ngucap ya Yahudi
amanna ngucap ing lapad amanna wis iman kami bi anna Muhammadan kelawan setuhune Muhammad nabiyun iku nabi wa huwa lan iya Muhammad wa huwa lan iya nabi al mubasysyiru iku kang ngagawa berita wa huwa lan iya nabi al mubasysyiru iku kang ngagawa berita bahagia bihi kelawan nabi fi kitabina ing dalam kitab kami wa idza khala lan tatkala wis sepi ay raja'a tegese wis bebalik ba'duhum sapa sebagian Yahudi ila ba'din maring sebagian kang lian qalu mangka ngucap ay ru'usauhum tegese sapa pirang-pirang pimpinan Yahudi alladzina lam yunafiku kang ora wis munafik ya alladzina liman nafaqa kadue wong kang munafik iyaman atuhaddisunahum ngucap-ngucap ing lapad atuhaddisunahum anatah pada nyeritakan sira kabehu ing mukminin ail mukminin tegese ing wong kang mukmin kabeh bima fatahallahu kelawan barang kang wis ngebuka Allah sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ay arafakum tegese wis nggaweru Allah kum ing sira kabeh fit taurati ing dalam kitab Taurat minati Muhammadin nyatane saking sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuhajjukum derapan pada gawe alasan liyuhajjukum derapan pada gawe hujjah ya muminin kum ing sira kabeh liyuhasimukum derapan pada ngebantah iya mukminin kum ing sira kabeh walamulan utawi lam lafad liyuhajjukum lisayrurati ikut kadue faida sayrurah bihi kelawan barang inda rabbikum ing dalam sandinge pangerane sira kabeh fil akhirati ing dalam akhirat wa yuqimu alaikumul hujjata la wa yuqimu lan pada ngejumenengaken iya mukmin alaikum ing atas sira kabeh al hujjata ing hujjah fi tarki ittiba'ihi ing dalam ninggal akene nurut burine nabi ma'a ilmikum sumertane ngewuruhinane sira kabeh bisidqihi kelawan ngebenerakane nabi afala ta'qiluna anatah mangka ora pada mikir sira kabeh annahum ing setuhune mukminun yuhajunakum iku kang pada gawe hujjah ya mukminun kum ing sira kabeh idza hadastumuhum tatkala wis nyeritakan sira kabeh ing mukminin fatantahu mangka mendaha sira kabeh qala ta'ala ngucap Allah taala awala ya'lamuna anatah lan ora pada weruh ya Yahudi al istifhamu utawi istifham lafad awala ya'lamuna litakriri ikut kadaya faidah takrir wal wawu lan utawi lafad awala ya'lamuna ad-dakhilu kang manjing alaiha ing atase lafad awala ya'lamuna lil atfi ikut tetap kadaya faidah atop annallaha ing setuhune Allah ya'lamu iku uninga ya Allah ma yusirruna ing barang kang pada gawe rahasia iya Yahudi wa ma yu'linuna lan barang kang pada nyatakaken iya Yahudi ma yukhifuna
ma yukhifuna ing tegese ing barang kang pada ngumpet akan ya Yahudi, wa ma yadharuna lan barang kang pada nyatakaken ya Yahudi min dzalika saking mengkono-mengkono madkur wa ghairihi lan seliyane dzalik. Fayar'au mangka pada ninggal akan ia Yahudi andalika saking mengkono madkur. Hadirin pada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 75 sampai dengan 78, dan jika kita pahami ini sebenarnya masih berlanjut ceritanya sama, cuman karena kebanyakan jadi kita tidak bisa mengkaji sekaligus karena waktu yang perlu kita pertimbangkan. Pada surah Al-Baqarah ayat 75 sampai dengan 78 khususnya ini berbicara tentang sulitnya keimanan orang Yahudi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hal tersebut banyak hal yang menjadi adat orang-orang Yahudi sejak dahulu yang sulit untuk diajak untuk di jalan kebenaran. Dikatakan bahwa ketika ayat yang mengatakan afatat ma'una ayyuminu lakum, maka apakah kamu orang-orang muslimin sangat mengharapkan ayyuminu lakum agar mereka beriman kepada kalian. Jadi kala itu para sahabat Nabi mendakwahi orang-orang Yahudi agar iman kepada Nabi, agar percaya bahwa ada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, agar diikuti ajarannya. Akan tetapi mayoritas Yahudi yang didakwahi tidak semuanya bisa mudah beriman kepada Nabi. Sehingga dengan itu turunlah ayat ini bahwa yang seakan-akan memberikan informasi kepada umat muslimin yang kala itu berdakwah bahwa mereka adalah golongan yang sejak dulu mendengar firman Allah akan tetapi merubahnya. Jangankan dinasehati oleh para sahabat, bahkan didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW pun juga sulit. Inilah kemudian para sahabat menjadi lebih sabar, karena ketika umat Yahudi kala itu di masa Nabi Muhammad SAW banyak yang sulit untuk didakwahi, maka dengan turunnya ayat ini para sahabat menjadi lebih sabar. Bukan karena kekurangan orang yang berdakwah, bukan kekurangan ulama dari golongan sahabat untuk mendakwahi masyarakat, terutama umat Yahudi di sekitarnya. Tapi karena memang watak Yahudi sejak dulu, sejak di zaman Nabi Musa, apalagi di zamannya Nabi Isa, banyak sekali yang memang keras hatinya, sulit untuk diberi nasihat. Ya, maka ketika ayat ini turun, ini seakan-akan memberikan informasi kepada umat muslim bahwa afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
Selain itu ayat ini juga berkenaan dengan, di dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwa ayat ini juga berkenaan dengan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam sebanyak 70 orang yang kala itu diajak ke gunung Turisin. Ke gunung Turisin. Jadi Nabi Musa alaihissalam kala itu ingin memberikan semacam bukti nyata tentang kekuasaan Allah. Jadi diajaklah umatnya sebanyak 70 orang ke gunung Turisin. Nah, dalam satu riwayat ketika sudah berada di gunung Turisin, kemudian di sana di antara 70 orang itu ada yang bertanya, kalau engkau memang benar, tunjukkan kepadaku, tunjukkan kepada kami ingin melihat Tuhan. Nah, kami ingin melihat Tuhan. Ini salah satu dari bentuk kesombongan umat Nabi Musa yang merasa dirinya layak untuk melihat Tuhan secara kasat mata. Jadi pengennya begitu. Mereka ingin sekali merasa diberikan keyakinan lah. Padahal sebelum kejadian itu banyak mukjizat yang terjadi. Nah, kita sudah kaji sebelumnya ya. Padahal sudah banyak mukjizat yang diperlihatkan kepada mereka. Tapi kala itu diajak oleh Nabi Musa, mereka pun seakan-akan mengetes Nabi Musa dan boleh jadi seakan-akan masih ingkar kepada Nabi Musa. Hanya saja dengan cara bertanya yang bukan tempatnya. Jadi ingin ditunjukkan, ingin diperlihatkan zat Allah. Kemudian setelah sampai di gunung Turisin, nah kemudian ternyata Allah kabulkan, tapi bukan dengan menunjukkan zatnya Allah, tapi ada kilat yang menyambar. Jadi kalau kamu mau melihat, coba lihat mata kamu ke gunung Turisin. Jadi dari 70 orang itu semuanya memandang gunung Turisin. Setelah memandang, kemudian ketika mereka meminta, coba minta. Saya ingin melihat. Tapi seketika langsung suara kilat menyambar kemana? Ke matanya. Jadi semuanya buta semua. Jadi itulah sebuah bukti bahwa mata mereka tidak sanggup untuk memandang zat Allah. Selain itu ini juga sebagai teguran bahwa hal itu tidak layak untuk diminta. Makanya langsung diajab dengan menyambar mata mereka sehingga buta. Dan Satriyat mengatakan dari 70 itu ya, ada satu orang yang tidak diberikan ajab. Jadi sisanya seketika itu langsung meninggal setelah disambar oleh petir. Nah, meninggal itu yang disambar. Disisakan satu orang untuk melihat kejadian itu. Jadi berarti kan ada satu orang yang menjadi saksi bahwa mereka ini tersambar petir mati. Nah, jadi memang cerita itu harus ada saksi, gitu kan? Jadi biar bisa menceritakan bahwa kejadian itu nyata. Nah, setelah itu memohon ampun. Jadi yang masih diberikan kesempatan hidup, nah kemudian dia memohon ampun bahwa permintaannya ini salah. Mohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Nabi Musa ya, bahwa tindakannya ini salah. Ya, jadi mohon diberikan ampunan dan diberikan kesempatan hidup, kira-kira begitu. Nah, kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Akhirnya kemudian Allah mengijabah doa dari Nabi Musa. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan kembali orang yang mati tadi.
Jadi 70 orang yang berarti 69 ya. 69 yang wafat saat itu hidup lagi. Nah, itu dikonfirmasi dalam surah Al-Baqarah. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tangdurun. Nah, itu. Kemudian summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, jadi ketika kaumnya itu meminta diperlihatkan zat Allah, kemudian mereka tersambar petir dan mereka menyaksikan itu. Jadi kalau nggak salah entah satu orang atau berapa, intinya tidak semua yang disambar petir, jadi tidak semua yang dimatikan. Kemudian ada beberapa yang tetap dihidupkan dalam artian untuk menyaksikan. Nah, kemudian Allah membangkitkan kembali dari kematian mereka agar mereka bersyukur. La'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi hidup lagi itu dari kematiannya. Mati suri. Ya, kalau bahasa kita sekarang mati suri. Mau hidup lagi itu. Maka yang menyaksikan kan tambah takut. Ya kan, yang menyaksikan tambah takut. Wah, benar ini kebesaran Tuhan. Di mata mereka itu jebret, ya kan. Nah, kalau kita lihat di televisi itu orang kalau kesambar petir kayak apa? Langsung gosong, ya. Langsung gosong, mati orang kalau kesambar petir. Ya. Nah, kemudian setelah itu ketika mereka menyaksikan, tentunya yang masih hidup ini kan menjadi saksi. Singkat cerita, kemudian setelah mereka dihidupkan kembali, kemudian mendapatlah ajaran Taurat. Jadi ajaran dalam Taurat itu bentuknya itu ya, kalimatnya itu dituliskan di dalam bebatuan, pada bebatuan. Jadi kalimat perintah untuk dijalankan dalam syariat kaum Nabi Musa itu tertera dalam Taurat. Singkat cerita panjang lebar, mungkin ini ceritanya panjang karena dalam riwayat singkat-singkat, kembalilah kaum yang diajak oleh Nabi Musa ini kembali kepada kaumnya dari Gunung Turisin. Nah, setelah sampai ke kampungnya, ya, setelah dari Gunung Turisin ini, kemudian ternyata ketika ditanya oleh kaumnya tentang ajaran, ya, yang disampaikan oleh Nabi Musa, tentunya kan kembalinya kan terpisah. Jadi dari 70 orang kembali ke kampung itu tidak satu kelompok, ya. Kan banyak. Kita kemarin tuh bahas banyak, nyampe berapa? 3.000 ya. Iya, 3.000 manusia, ya kan, berarti nggak mungkin satu kelompok, banyak kelompoknya sesuai dengan suku-sukunya. Ada 12 kelompok kan. Jadi kembali kepada 12 suku atau 12 kelompok ini. Nah, dari 70 ini tentunya masing-masing pergi kepada kelompoknya masing-masing. Nah, yang amat disayangkan ada apa? Ketika ditanya apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Musa, seperti misalnya tidak boleh menyembah selain Allah, kemudian melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Nah, tetapi ketika ditanya seperti itu, disampaikan memang kepada mereka, ya. Jadi disampaikan kepada kaumnya, ya, pada kelompok-kelompok tersebut, tapi mereka mengatakan begini, ya, wa qala ta'ifatun minhum, dan berkata satu golongan di antara mereka, berarti ini tidak semua, ya, beberapa golongan di antara mereka, sami'nallahu min lafdi kalamihi, kami telah mendengar Allah min lafdi kalamihi, dari lafad kalamnya, ya, dari lafaz kalamnya, yaqulu, berkata, inistata'tum antakulu,
jika kalian mampu antafa'alu, inistata'tum antafa'alu, jika kalian mampu mengerjakan hadhil asya'a, perkara-perkara ini, faf'alu, maka kerjakanlah. Wa in syi'tum fala taf'alu, dan jika kalian ingin, fala taf'alu, maka kalian jangan kerjakan. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa. Jadi kalimatnya itu harusnya apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Kan harusnya begitu kalimatnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa, Nabi Musa menyampaikan yang Allah sampaikan, kan gitu. Nah, harusnya kerjakan apapun yang diperintahkan. Tapi mereka malah jawabnya adalah menyampaikannya, inistata'tum antafalu hadhil asya'a, jika kalian mampu mengerjakan perkara ini, faf'alu, maka kerjakan. Wa in syi'tum la taf'alu, dan jika kamu ingin, maka jangan kerjakan. Gimana? Wala ba'sa, dan tidak apa-apa nggak dikerjakan juga. Kan padahal ketika di Gunung Turisin sudah dimatikan. Iya, sebagian mereka dimatikan gitu, menjadi saksi. Tapi begitu sudah jauh dari Nabi Musa, ngomongnya beda lagi. Tuh. Ini kan makanya percuma. Ya, percuma mau dinasihatin kayak apa. Ya, Yahudi udah punya watak keras, punya watak ya ingkar. Oke, kalau sekarang alhamdulillah di Indonesia nggak ada Yahudi. Ya, percuma menasihatin mereka. Di zaman Nabi saja, ya, ketika dinasihati oleh Nabi Muhammad susah, makanya di zaman para begitu pun didakwahi oleh para sahabat susah, keras. Tuh, makanya turun ayat ini seakan-akan menghibur. Ya, menghibur bahwa nggak usah dipikirin, jangan terlalu berharap, nggak usah dipikir-pikir. Kenapa itu susah didakwahi, gitu kan? Kenapa susah dipikir? Itu udah dari dulu, udah dari zamannya Nabi Musa, memang susah. Tidak bisa kita berikan contoh, ya kan banyak tuh di beberapa ayat ya di dalam Al-Quran, bahkan sampai sekarang tuh, ya, baca sampai sekarang. Ya. Apa umat Yahudi ataupun umat Nasrani, nah itu kalau ngomong, kalau kalian memang benar tunjukkan tunjukkan pada kami Tuhan itu, Tuhanmu itu tunjukkan. Kalau kita Tuhannya jelas, bisa dilihat. Kalau Anda, nah, ini kan diantara salah satu pertanyaan-pertanyaan yang sudah dulu pernah disampaikan oleh umat Yahudi. Sebenarnya hal-hal yang begitu kalau kembali kepada sejarah, lihat aja sejarah, percuma ditunjukkan kayak apapun, bukti-bukti seperti apapun, percuma, tidak akan beriman. Gitu. Makanya sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun, kan begitu. Percuma. Jadi paling ketika mereka ya di antara mereka mengulang pertanyaan-pertanyaan itu, ya cuman paling dikasih ketegasan saja. Di antaranya dalam surah Yasin itu kan mayan duruna illa sayhatan wahidatan fa idahum ta'khuduhum wa hum yahishin. Tidaklah mereka menunggu terkecuali suara jeritan suara sekali saja. Gitu. Maksudnya ketika mereka bertanya gitu kan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, mereka bertanya kapan hari perjanjian itu datang kan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan hari perjanjian itu datang jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ini kan nantang, hari kiamat datang kapan gitu. Pertanyaan itu sebenarnya udah dari dulu ada, makanya jawabannya cerdas di dalam Al-Quran itu. Kalimatnya ma yanduruna ila sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahsimun. Ya.
tidaklah mereka menunggu terkecuali jeritan sekali yang akan menyambar mereka, gitu, yang akan menimpah mereka. Jadi artinya apa? Nanti ketika trompet kiamat sudah trompet sudah dibunyikan, ya, udah nggak usah ngomong begitu, semuanya udah pada dicabut nyawanya, baru ketika kalian menyaksikan betapa tidak ada ampunan lagi, betapa hebatnya hari kiamat. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sejak dulu sudah ada. Makanya Al-Quran ketika ditanya tunjukkan Tuhanmu kepada kami, itu sama pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi. Jadi percuma. Main cerdas-cerdas itu di dalam Al-Quran itu ketika mereka bertanya sesuatu yang bukan tempatnya, itu Al-Quran selalu menjawab yang kalimat-kalimat yang singkat tapi padat. Singkat tapi padat dan menyinggung. Gitu. Makanya ulama Indonesia paham budaya Yahudi. Nggak ada hubungan diplomatik itu. Nggak bisa dibilangin. Iya, bisa bilangin. Iya, sampai-sampai jadi kalau kita melihat dari ayat ini, ya, ketika mereka dinasihati, didakwahi untuk beriman kepada Nabi, ya, mereka bilang, ya kami beriman. Nah, ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan ketika mereka bertemu orang-orang mukmin, mereka ketika ditanya, mereka jawab amanah, kami beriman. Kami beriman kepada Allah, gitu ya. Nah, tapi wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bi inda rabbikum afala ta'qilun. Dan ketika mereka kembali kepada golongan mereka berkata, siapa para pemimpin Yahudi itu berkata kepada orang-orang munafik itu, orang munafik di golongannya, atuhadditsunahum, apakah engkau akan menceritakan kepada mereka, gitu kan, bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum, dengan apa yang Allah bukakan pengetahuan kepada kalian dalam hal ini tentang kebenaran sifat Nabi, ya, dalam hal ini tentang kebenaran kenabian Nabi dan lain-lain sebagainya, ya. Liuhajukum, yang akibatnya akan menjadikan hujah kepada kalian inda rabbikum, di sisi Tuhanmu. Gitu. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak paham? Kata siapa? Kata ulama-ulama Yahudi berkata kepada orang-orang munafik. Dalam artian singkatnya bahwa apa katanya? Kalau kalian ceritakan kebenaran tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat, ini akan menjadi serangan balik agar kalian beriman kepada Nabi. Jadi intinya jangan ceritakan. Iya, sembunyikan. Nah, jadi kalau kalian ceritakan, justru ini akan menjadi hujah buat mereka agar kita beriman. Jadi jangan ceritakan, sembunyikan. Gitu, sembunyikan. Ya, itu. Jadi kalimat menyembunyikan ini sama dengan apa? Merubah, ya, merubah apa yang sudah diperintahkan. Harusnya disampaikan bahwa kebenaran Nabi tentang kenubuatan Nabi, kenabian Nabi itu adalah benar. Maka dirubah. Bahkan orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi itu seperti anak-anak mereka. Bagaimana kalau kita punya anak, kenal banget ini anak saya. Nggak mungkin kita lupa sama anak sendiri, iya kan?
dalam surah Al-Baqarah itu kan bunyinya kama ya'rifuna abna'ahum wa in kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, gitu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, orang-orang yang kami berikan kitab, dalam hal ini kitab Taurat dan Injil. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad, padahal saat itu belum lahir, Nabi belum lahir, tapi sudah dinubuatkan, sudah ada di dalam kitab mereka. Cirinya seperti ini, ciri seperti ini ciri Nabi nanti yang akan hadir, yang akan ada setelah nabi-nabi. Gitu. Dikasih tahu cirinya, jelas. Jadi ini yang tahu siapa? Para pendeta. Para pendeta itu sudah dikasih tahu di dalam kitab Taurat dan Injil. Ciri-cirinya semuanya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Jadi mengetahuinya ini bukan sekedar mengetahui biasa, tapi memang tahu ciri-cirinya, gitu. Ciri-cirinya dan sebagainya. Nah, jadi seperti halnya kita mengenal anak kita, nggak mungkin kita lupa sama anak kita, ya kan? Anak kita mau pergi 1 bulan 2 bulan juga nggak nongol, 1 tahun juga, baca. Begitu kembali tahu ini anak kita. Ya kan, nggak tahu, iya tahu gitu, ini anak kita, nggak bakalan, entah karena kemiripan wajahnya, entah dengan cirinya, ada ciri-cirinya kan gitu kan. Jadi tahu mereka itu dengan ciri-ciri Nabi Muhammad, tapi ya begitu, mereka hapus gitu, mereka hapus tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi itu, dihapus. Iya, mau mereka adalah Nabi dari keturunan mereka, dari keturunan Yahudi. Makanya termasuknya Nabi Isa itu dibunuh, dianggap direncanakan pembunuhan karena Nabi Isa bukan dari golongannya, gitu. Iya, maksudnya dari kelompoknya, iya, dari sukunya, Padahal kalau dari garis keturunan sama saja Bani Israel. Nah, dari Bani Israel mau jalur dari mana tetap Bani Israel, ya kan? Tapi golongan yang lain, dari golongan Bani Israel yang lain tidak terima, pengennya dari jalur, iya, kayak sistem kekerajaan kayak gitu kan. Ya seperti itu. Ya, begitu Nabi Muhammad sama, segitu yang dari golongannya aja dibunuh, maksudnya direncanakan pembunuhan, apalagi yang bukan kan gitu. Itu kan dari golongan Bani Israel itu Nabi Isa. Ya kan, dari tetap masih termasuk golongannya, tapi tetap tidak terima golongan yang merasa dirinya bukan dari sukunya, kira-kira begitu, ya kan? Harus dari sukunya, gitu. Dari sukunya, maunya dari sukunya. Ibaratnya sudah itu dari golongan Bani Israel, tetap direncanakan pembunuhan, ya kan? Kalau cerita ke sejarah flashbacknya itu terlalu panjang ya. Apalagi Nabi Muhammad yang bukan dari golongan Bani Israel, dari keturunan Nabi Ismail. Iya, makanya sejarah mengatakan ya, kelahiran Nabi Muhammad juga itu disembunyikan kelahirannya. Kenapa? Karena dicari oleh orang Yahudi. Bahkan kalau lihat sejarah, kalau yang menemukan itu dibayar supaya ketemu itu bayi, ya, kalau ketemu ambil, jadi diadopsi biar jadi orang Yahudi, gitu. Biar nanti ketika tumbuh dewasa dia adalah nabi dari golongan Yahudi kalau ketemu.
ya kan, sampai dibayar oleh para pendeta-pendeta itu. Punya harta berapa dikumpulkan tuh, cari. Kalau ente ketemu, nih harta kasih sama keluarganya. Jangan ngaku itu anaknya, ini adalah anak Yahudi. Begitu. Kalau ketemu, tapi kan Allah lindungi Nabi sejak lahirnya. Jadi sampai dengan usia, jadi nggak ketemu itu Nabi Muhammad itu. Jadi sejak lahirnya orang-orang pendeta-pendeta Yahudi tahu ini hari kelahiran Nabi ini. Jadi tanda-tanda kelahirannya kelihatan. Iya, seperti ada bintang yang berterbangan dan lain-lain itu tahu. Makanya dicari sejak bayi sampai nggak berhenti itu nyarinya sampai dewasa. Sampai dewasa di umur dia dagang itu di Syam itu. Sampai dikasih tahu oleh pendeta Yahudi yang masih beriman kepada Allah. Namanya siapa? Pendeta Buhairah. Ya, ketika dalam perjalanan dagang ke Syam dikasih tahu, sini, ini anak adalah calon nabi terakhir. Gitu, dilihat dari tanda-tandanya. Jadi tahu itu pendeta itu. Maka sebaiknya jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan perjalanan dagangnya maka anak ini akan dibunuh. Jadi suruh bawa balik sama disuruh balik oleh pendeta. Kemudian Abu Thalib menurutinya nasihat. Itu ya. Seperti itulah kekerasan daripada umat Yahudi. Padahal sifat mereka dalam hal menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diwajibkan kepada mereka, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Atau apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang dinyatakan. Gitu. Ini kalimat tanya adalah kalimat tanya sindiran. Ya. Jadi mengejek mereka bahwa emang tidak tahu apa Allah Maha mengetahui atas apa yang disembunyikan dengan atas apa yang dinyatakan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Nah, di antara mereka Yahudi itu sebenarnya adalah orang-orang awam, orang-orang bodoh, la ya'lamuna al-kitaba, yang tidak mengetahui kitab Taurat, yang tidak paham dengan isi Taurat, yang tidak mengamalkan isi Taurat. Illa amaniya, nah, terkecuali ya, akan tetapi ya, mereka itu diantara orang-orang pendusta. Wa inhum illa yazunnuna, dan tidaklah mereka terkecuali menduga-duga saja. Nah, dalam hal apa? Dalam hal menolak, ya, mengingkari kenabian Nabi dan menolak kebenaran Nabi. Itu. Jadi kata bapak moyangnya, ya, Muhammad itu bukanlah Nabi, tapi tukang sihir. Kata bapak moyangnya, gitu kan, nanti akan ada Nabi palsu, gitu, yang cirinya adalah yang dia berada suka bertahanus ya, bersemedi. Akan ada nabi palsu yang suka bersemedi di gua. Itu diantara kalimatnya. Itu kan nyindir siapa itu? Ketika Nabi Muhammad bertahanus di gua Hiro itu kan, ketemu siapa? Ketemu malaikat Jibril. Ya, katanya cirinya yang begitu. Nah, itu masih ada sampai sekarang di kitab Injil itu ada itu.
kalimat begitu. Ini kan namanya apa namanya? Itu sebenarnya adalah ungkapan bapak moyangnya, gitu, yang mengingkari Nabi itu. Jadi, iya, menghasut bapak moyangnya, menghasut, disampaikanlah kepada anak cucunya. Nah, anak cucunya menerima informasi itu dan membenarkannya. Gitu. Padahal bapak moyangnya amani, orang-orang pendusta. Gitu. Ummiyun, orang-orang awam, orang-orang bodoh. Berbicara tentang orang yang bodoh, ya, tadi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak lebih adalah di antara mereka tidak lebih dari orang awam. Orang awam, orang yang buta huruf, tidak bisa baca. Tidak lebih dari mereka adalah orang awam, yang la ya'lamunal kitab, tidak mengetahui Alkitab, juga bahkan dia tidak lebih dari orang-orang yang bodoh, gitu. Orang-orang yang suka mendusta. Nah, dalam ilmu balaghah ada beberapa pembagian orang bodoh. Jadi ada disebut orang bodoh itu seperti apa? Pertama ada namanya al-jahlul basit. Jadi bodoh sederhana, kebodohan sederhana. Ini tipe orang seperti ini adalah orangnya tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi ada orang bodoh yang dirinya memang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, maksudnya adalah ciri orang seperti ini adalah orang yang jika diberi penjelasan dia akan menjadi tahu, tidak juga ngeyel dan bisa menerima informasi baru. Namanya jahlul basit, kebodohan yang sederhana. Jadi contohnya, saya tidak tahu hukum ini, tolong jelaskan. Nah, kemudian jika kita jelaskan, oh iya ya, itu namanya bodoh sederhana, jahlul basit. Sama dengan orang-orang kita, kalau ketika kita nasihatin, kenapa ente nggak sholat, males. Kalau kamu malas, kamu akan mendapat siksaan dari Allah. Oh iya ya, ya udah saya nggak malas lagi deh, saya mau sholat. Nah, ini jahlul basit. Nah, ada namanya jahlul murokab, kebodohan berlapis ganda. Orang ini tidak tahu tapi dia merasa tahu, padahal salah. Orang ini tidak tahu, ya, tapi dia merasa tahu, gitu kan, padahal salah. Nah, cirinya adalah sulit menerima penjelasan, merasa pendapatnya selalu benar, berpegang teguh pada kesesatan yang disangkanya ilmu. Nah, contoh, seseorang yang salah paham namun tetap bersikeras bahwa pendapatnya benar. Orang yang salah paham namun tetap bersikeras dalam pendapatnya, merasa benar. Jadi padahal dia bodoh, gitu kan. Sudah tahu dia tidak tahu, tapi dia merasa tahu. Namanya jahlul murokab. Nah, orang-orang begini di kalangan kita juga banyak. Orang bodoh tapi merasa tidak bodoh. Padahal itu salah, tapi dia bilang benar. Nah, iya. Nah, ini pembagian saja, pembagian sifat kebodohan seseorang. Nah, kemudian ini kalau kita berbicara tentang ilmu balaghah, ya, itu di dalam Al-Quran, ketika lawan bicara belum tahu dan bersikap netral, maka gaya bahasanya digunakan adalah al-ijaz, penjelasan ringkas. Kemudian at-tasrih, berkata langsung, at-ta'lim, memberitahu. Jadi dengan penjelasan ringkas, orang bodoh ini langsung menerima. Ini namanya jahlul basit. Dengan kita sampaikan secara langsung, dia langsung menerima. Dengan dia tidak tahu, kemudian kita beritahu, dia menerima. Nah, ini namanya jahlul basit. Kemudian ada juga
ciri orang yang tergolong jahlul murakkab. Lawan bicara ini biasanya jawab dengan al-istifham al-inkari, pertanyaan ingkar. Sering kita jumpai di dalam Al-Quran, termasuknya tadi kita baca ayatnya kan, bunyinya tadi afatat ma'una, itu kan ada hamzah ya, alif kalau berharakat namanya hamzah. Kalau hamzah itu adalah alif yang berharakat. Ini harus bisa bedain antara alif dengan hamzah. Apa perbedaan alif dengan hamzah? Perbedaannya kalau alif tidak ada harakatnya, kalau hamzah ada harakatnya. Tuh. Ini kalau di dalam Al-Quran jelas nih. Jadi kalau hamzah itu a gitu kan, a itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apakah. Maka apakah ini dalam ilmu balaghah disebut dengan kalimat tanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebutnya interrogatif, kalimat tanya gitu kan. Nah, istifham a apakah. Contohnya Zaidun qaimun, apakah Zaid berdiri gitu. Nah, sama dengan di kalimat tadi tuh afatu minuna kan awalnya hamzah kan. A itu apakah. Nah, jadi kalau di dalam ilmu balaghah ada namanya hamzah itu, ada hamzah ta'ajjub, ada hamzah istifham. Nah, yang kalimat tanya itu hamzah istifham. Kalau hamzah ta'ajjub artinya hamzah yang menunjukkan keagungan. Jadi makna tanya tapi menunjukkan kekaguman atau keheranan. Contohnya kalimatnya a ilahun ma'allah. Apakah ada Tuhan bersama Allah? Apakah ada Tuhan bersama Allah? Nah, itu kita kan kalimatnya agak heran. Emang ada Tuhan bersama dengan Allah? Maksudnya berarti ada Tuhan lebih dari satu. Kan begitu. Ya, karena pemahaman agama sebelah, ya kan, Tuhannya lebih dari satu. Tuhan Bapa, Anak dan Tuhan Allah, gitu kan. Itu sama dengan kalau kita yang bertanya, ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama dengan Allah? Kan kitanya bingung, heran gitu ya. Itu namanya hamzah ta'ajjub. Ada hamzah ingkari, hamzah yang berfungsi mengingkari atau menolak pernyataan. Contohnya a'attahiduhu waliyan, pantaskah engkau menjadikan sebagai wali? Pantaskah engkau menjadikannya sebagai wali? Nah, kayak termasuknya afatat ma'una ayyuminu, apakah engkau mengharapkan mereka beriman? Ini namanya juga hamzahnya mengandung arti penolakan. Enggak mungkin, intinya begitu aja. Jangan berharap mereka beriman. Makanya maknanya seperti itu. Kemudian ada hamzah takrir. Hamzah takrir itu artinya hamzah yang mengandung arti ketentuan. Contohnya adalah alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Nah, hamzah ini sebuah ketetapan. Pokoknya nggak mungkin bukan Tuhan, ya kan? Sudah ketetapan, makanya kalimatnya alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Nah, ya sudah pasti iya, nah, tapi dalam bentuk kata tanya. Gitu. Ya, itu diantara hamzah memiliki arti istifham, ingkar, ta'ajjub, juga ada juga hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah itu contohnya adalah sawaun alaihim a'andartahum, itu kalimat a'andartahum. Hamzahnya ini mengandung arti persamaan. Ya, sama saja bagi mereka apakah diberitahu olehmu kepada mereka atau tidak, sama saja. Gitu. A'andartahum. Jadi banyak makna hamzah itu di dalam Al-Quran. Ini namanya hamzah dalam pengertian ilmu balaghah.
Nah, semua pengertian pertanyaan ya yang dinisbatkan oleh Allah kepada manusia di dalam Al-Qur'an ini sifatnya majas. Majas itu apa? Kiasan saja, seakan-akan Allah bertanya kepada manusia. Padahal tidak mungkin Allah bertanya kepada manusia. Apalagi Allah tidak mengetahui apa yang terjadi kepada manusia. Jadi Allah tidak mesti bertanya kepada manusia. Ya kan? Karena Allah Maha tahu. Tapi di dalam Al-Qur'an banyak kalimat tanya. Nah, itu sebenarnya kalimat tanya yang ada di dalam Al-Qur'an itu sifatnya majas. Gitu, itu hanya kiasan saja. Supaya kita memahami gitu. Karena kalau tidak begitu kita nggak paham. Nggak mungkin kita berbicara langsung dengan Allah dengan bahasa Allah, kan nggak mungkin. Nah, makanya dengan bahasa yang dipahami oleh manusia, dengan berbagai gaya bahasa. Nggak mungkin Allah bertanya begitu secara langsung gitu kan. Nah, makanya ini namanya majas ya. Kiasan-kiasan yang ada di dalam Al-Quran. Ini juga nanti akan kalau kita mungkin ngaji umum begini tidak menjadi perdebatan, tapi di dalam akademisi itu menjadi perdebatan. Ya, bagi mereka yang ilmunya cuma mentok di terjemahan tidak bisa membedakan mana yang namanya pertanyaan langsung, mana yang namanya majas. Gitu. Kalau kita sudah tahu oh ini mau bawa majas, tapi ini menyindir. Apa tatma'una ayyuminu lakum, ya kan? Nanti ada berapa tadi? Majas ada 5. Ejekan, penolakan. Ya, ejekan, penolakan, ketetapan. Ya. Iya, hamzah istifham. Pertama hamzah istifham, hamzah yang mengandung arti pertanyaan. Hamzah ta'ajub, hamzah ya yang mengandung kekaguman atau keheranan. Hamzah inkari, hamzah yang mengandung penolakan. Hamzah takriri, hamzah yang mengandung ketentuan. Kemudian ada diperkembangkan oleh ulama yang lain, ada namanya hamzah taswiyah, hamzah yang mengandung arti persamaan dalam artian sama saja, mereka mau diberi diberi peringatan atau tidak, enggak bakalan beriman. Nah, yang namanya hamzah taswiyah. Ada juga hamzah inzar atau tahkir, hamzah yang memberi efek ancaman atau meremehkan. Itu ilmu balaghah, ilmu bahasa ya. Buat tambahan saja. Baiklah, pada yang sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam sudah menunjukkan jam 7 kurang 5 menit, maka berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula kajian kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.